Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Sebelumnya kita sudah belajar tentang karbohidrat, yang dimana kita mempelajari tentang bagaimana karbohidrat itu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan jumlah molekul penyusun dari karbohidrat. Kemudian kali ini kita akan belajar bagaimana struktur karbohidrat itu diberi nama berdasarkan konfigurasi strukturnya dan bagaimana cara menggambarkan struktur tersebut dengan berbagai macam proyeksi. Baik, struktur yang kita lihat pada slide ini adalah struktur dari gula terkecil, di mana dia merupakan kelompok aldotriose, yaitu gula 3 karbon, dan dia termasuk gula satu-satunya gula dengan nama tanpa akhiran ose, yaitu gliseraldehid. Gliseraldehid ini memiliki satu pusat asimetris, di mana kalau suatu senyawa itu mempunyai karbon kiral, maka dia dapat muncul dalam bentuk pasangan enantiomer atau mempunyai stereoisomer. Nah, kita tahu bahwa isomer yang ditunjukkan pada struktur yang di atas ini merupakan struktur yang memiliki konfigurasi R dan S, di mana pada struktur yang memiliki konfigurasi R, karena dia itu mempunyai dua substituen prioritas, yang kita lihat di sini substituennya adalah aldehid dan hidroksil, di mana kalau yang kita lihat pada konfigurasi R, hidroksil dan aldehid, kalau kita lihat dari arah hidroksil ke aldehid, maka dia adalah searah jarum jam, sehingga dia memiliki konfigurasi R. Kemudian untuk yang S adalah sebaliknya. Nah, jika pasangan enantiomer R dan S ini digambarkan dengan rumus atau formula proyeksi Fischer, maka kita akan melihat gambar yang kedua ini atau struktur yang di bawahnya. Nah, monosakarida itu seringnya memang digambarkan dalam rumus proyeksi Fischer mereka, karena ini akan lebih mudah untuk mempelajari bagaimana konfigurasi pada setiap stereocenter yang mereka miliki. Kita ingat kembali, proyeksi Fischer itu adalah representasi dua dimensi yang menunjukkan konfigurasi stereocenter, di mana konfigurasi ini diwakili oleh garis vertikal dan garis horizontal. Garis horizontal itu akan mewakili proyeksi yang mengarah ke depan dari stereocenter, sedangkan garis vertikal itu akan mewakili proyeksi dari ikatan yang akan mengarah ke belakang dari stereocenternya atau menjauhi stereocenternya. Nah, dalam proyeksi Fischer monosakarida, gugus karbonil itu akan selalu ditempatkan pada posisi paling atas. Apalagi kalau misalnya kita melihat pada struktur aldosa atau gula aldehid, nah itu karbon paling atas merupakan karbon karbonil. Sedangkan pada struktur ketosa yang kita lihat itu adalah karbon yang sangat teroksidasi atau karbon ketonnya itu berada pada posisi nomor 2 dari atas. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa karbon yang paling teroksidasi itu selalu diletakkan mendekati atau yang paling atas gitu. Gliseraldehid digunakan sebagai referensi untuk menetapkan konfigurasi relatif pada semua aldosa maupun ketosa lainnya. Nah, karena di sini yang kita sudah ketahui tadi bahwasanya gliseraldehid itu merupakan karbohidrat yang paling sederhana dengan 3 karbon dan dia mempunyai pusat asimetris. Untuk menunjukkan bahwa dia itu mempunyai suatu stereoisomer atau enantiomer, maka kita harus menggambarnya dalam bentuk proyeksi Fischer-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menunjukkan bahwa pada struktur gliseraldehid yang digambar dengan proyeksi Fischer ada satu stereocenter yang di situ konfigurasinya bisa diubah
yaitu posisi hidroksil dan posisi hidrogen. Di mana apabila posisi hidroksil ini ada di sebelah kiri, maka dia disebut sebagai L-glyceraldehyde. Sedangkan posisi hidroksil yang berada di sebelah kanan maka disebut sebagai D-glyceraldehyde. Nah, karena posisi stereocenter ini merupakan posisi karbon kedua setelah karbon terakhir, maka karbon kedua dari belakang inilah yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan konfigurasi relatif dari semua karbohidrat. Nah, bagaimana karbon stereocenter yang berada di dua karbon terakhir ini menjadi penanda atau sebagai penentu apakah karbohidrat tersebut merupakan konfigurasi D atau konfigurasi L. Nah, di sini karbon kedua dari belakang ini kita sebut sebagai penultimate karbon atau karbon kedua dari belakang. Nah, karbon kedua dari belakang yang dimaksud ini haruslah karbon stereocenter atau karbon kiral. Setelah kita melihat struktur dari glyceraldehyde D dan L tadi, maka kita bisa melihat bahwasanya untuk menentukan nama apakah dia adalah D monosakarida, apakah dia L monosakarida, maka kita perlu melihat posisi gugus hidroksil yang terletak pada karbon kedua dari belakang atau karbon penultimate karbon. Nah, apa yang disebut sebagai D monosakarida apabila konfigurasi dari penultimate konfigurasi dari gugus hidroksil pada karbon penultimate adalah posisi hidroksil yang terletak pada atau terletak di posisi sebelah kanan. Sedangkan pada L monosakarida adalah apabila monosakarida tersebut mempunyai posisi hidroksil pada karbon penultimate-nya terletak di sebelah kiri. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita menentukan konfigurasi D dan L, maka yang harus kita lihat pada setiap struktur monosakarida adalah karbon kedua terakhir. Kalau misalnya hidroksilnya ada di sebelah kanan, maka dia adalah D monosakarida. Sedangkan kalau hidroksilnya berada di sebelah kiri, maka dia termasuk pada kelompok L monosakarida. Dan ini merupakan suatu enantiomer atau merupakan bayangan cermin antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Nah, di sini merupakan konsep utama yang harus kita fahami. Berikut ini adalah contoh dari aldopentose yang lain, yaitu ribose yang tersedia atau muncul dengan bentuk enantiomer juga, L-ribose dan D-ribose. Kalau kita melihat di sini, kita melihat L dan D-ribose, maka dia adalah bayangan cermin satu dengan yang lain, di mana strukturnya dibedakan hanya pada konfigurasi di C kedua atau karbon kedua yang paling belakang. Yang satu hidroksilnya berada di sebelah kiri yaitu L-ribose dan yang satunya ada di sebelah kanan yaitu D-ribose. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara menentukan D dan L pada setiap struktur monosakarida, maka apa sih fungsinya dari notasi D dan L ini? Jadi, notasi D dan L ini akan menunjukkan bahwa struktur tersebut merupakan isomer, dia merupakan stereoisomer yang dimana struktur ini memiliki struktur kimia yang sama tetapi satu dengan yang lain merupakan mirror image-nya. Dan juga setiap nama trivial dari monosakarida itu selalu dilengkapi dengan notasi D dan L. Di sini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana konfigurasi struktur dari karbohidrat tersebut. Dan kemudian struktur gugus karbonil selalu ditempatkan pada posisi paling atas pada setiap aldosa dan juga atau mendekati paling atas pada struktur ketosa. Nah, ini adalah ciri-ciri yang bisa kita lihat pada pembuatan atau konversi dari
struktur 3 dimensi menjadi 2 dimensi melalui cara proyeksi Fischer. Oke, perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi ini merupakan struktur dari aldotριose sampai dengan aldoheksose. Mari kita lihat di situ kita bisa melihat hubungan antara struktur gula yang satu dengan gula yang lain. Di mana kalau kita lihat ini semua adalah aldose atau gula aldehid. Kenapa kok kita tekankan pada pembahasan gula aldehid? Karena aldose ini merupakan gula yang sangat tersedia dalam jumlah yang banyak, atau dia itu merupakan gula yang paling umum kita jumpai dalam setiap di dunia ini gitu ya, atau dalam sistem kehidupan kita. Nah, dia juga banyak punya peran penting pada sistem biologis kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihatnya? Jadi setelah kita mempelajari aldotριose yaitu gliseraldehid, maka kita tadi sudah tahu bagaimana cara untuk menentukan notasi D dan L pada setiap struktur gula ini. Artinya kalau kita sudah bisa menggambar bentuk D-nya, maka kita sudah paham bagaimana bentuk L dari gula tersebut. Nah, kemudian antara gula 3, gula 4 sampai dengan gula 6 itu bagaimana sih kita menghafalnya? Nah, yang pertama dari gula struktur 3 karbon sampai dengan ke 4 karbon. Misalnya di sini kita melihat semua dalam bentuk konfigurasi D. Kita lihat D-gliseraldehid. D-gliseraldehid ini kalau kita lihat gugus hidroksilnya semua berada di sebelah kanan. Nah, kemudian bandingkan dengan gula 4 karbon, yaitu D-eritrose dan D-triose. Kita lihat yang D-eritrose dulu. D-eritrose ini merupakan gliseraldehid yang ditambah 1 karbon lagi, di mana posisi hidroksilnya semuanya ada di sebelah kanan. Artinya, kalau kita mau menggambar D-eritrose, maka dari struktur D-gliseraldehid kita tambah 1 karbon lagi di tengah, sehingga sekarang karbonnya berubah menjadi 4. Dan hidroksilnya semuanya kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian, kalau kita melihat aldopentose, berikutnya adalah D-ribose. D-ribose ini merupakan perpanjangan dari D-eritrose yang ditambah 1 karbon lagi, di mana posisi hidroksilnya itu adalah sama, masih di sebelah kanan. Kemudian bagaimana dengan D-alose? D-alose ini merupakan perpanjangan dari D-ribose dan juga posisi hidroksilnya berada di sebelah kanan. Nah, dari sini menjadi lebih gampang bagaimana kita menggambar gula dengan rantai 3 karbon, 4 karbon, sampai dengan 6 karbon dengan dimulai dari notasi atau konfigurasi D, kemudian hidroksilnya semuanya kita pilih yang di sebelah kanan dulu, yaitu dari D-gliseraldehid berubah menjadi D-eritrose, tinggal menambahkan 1 karbon, kemudian berubah menjadi D-ribose, menambah 1 karbon menjadi 5 karbon, kemudian menambah 1 karbon lagi menjadi D-alose dengan total 6 karbon. Nah, bagaimana dengan isomer yang lainnya? Misalnya, kalau kita mau menggambar D-triose, D-triose itu merupakan stereoisomer dari D-eritrose. Oke, bagaimana caranya? Jadi di sini D-eritrose itu adalah gula dengan 2 stereosenter. Kalau gula dengan 2 stereosenter, maka di sini ada 2 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan stereoisomer. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kalau misalnya kita hanya mengubah posisi dari hidroksil yang paling atas, punya hidroksil karbon nomor 2, maka kita akan mendapatkan D-triose. Bagaimana dengan 2 stereoisomer yang lain? 2 stereoisomer yang lain merupakan bentuk D dan L
bentuk L atau konfigurasi L dari dua gula ini, yaitu gula D-triose diubah menjadi D-eritrose, kemudian D-triose diubah menjadi L-treose. Kemudian gula dengan rantai karbon 5, yaitu D-ribose. Untuk mengubah menjadi stereoisomer yang lain, maka pastikan dulu kita sudah tahu berapa jumlah karbon stereosenternya. Maka kita bisa mengira-ngira berapa jumlah stereoisomer yang mungkin akan ada. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah dari bentuk D dan L-nya, sehingga nanti kita akan tahu berapa jumlah stereoisomer yang ada. Apakah benar cocok sesuai dengan rumus kalau kita melihat dari jumlah stereosenter. Nah, kemudian dengan gula yang lain. Kalau saya mau menggambar D-arabinose. D-arabinose itu ternyata berbeda pada karbon nomor 2, yaitu hidroksilnya berada di sebelah kanan. Kemudian kita ubah lagi, kalau yang ada di sebelah kiri adalah karbon hidroksil pada karbon nomor 3, maka kita mendapatkan D-silose. Kemudian kalau kita mengubah dua-duanya dari karbon 2 dan 3 menjadi di sebelah kanan kiri semua, maka kita akan mendapatkan D-lisose, dan seterusnya. Begitu juga caranya untuk menghafalkan gula dengan 6 karbon, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita juga perlu memperhatikan berapa jumlah stereosenter atau karbon asimetris yang dimiliki oleh struktur gula. Misalnya pada aldotetrose dia mempunyai 2 asimetris dan 4 stereoisomer. Kita mengingat kembali rumus cara menentukan stereoisomer, yaitu 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah dari karbon stereosenternya. Nah, kemudian kemudian 2 dari stereoisomer tersebut adalah bentuk D dan L dari gula itu. Misalnya pada gula 4 seperti eritrose dan treose, di mana gula eritrose ini merupakan aldotetrose atau gula dengan 4 karbon yang mempunyai 2 stereosenter, maka dia kemungkinan akan mempunyai 4 bentuk stereoisomer, di mana stereoisomer tersebut merupakan pasangan D dan L. Nah, kemudian pasangan enantiomer ini dinamai dengan nama yang berbeda. Contohnya pada eritrose berubah menjadi treose, eritrose berubah menjadi treose dengan mengubah konfigurasi hidroksil pada karbon nomor 2. Nah, dengan mengubah konfigurasi karbon nomor 2, maka kita akan mendapatkan D-triose. Kemudian pada masing-masing gula ini, eritrose, D-eritrose dan D-triose, kemudian kita ubah lagi dengan konfigurasi yang berbeda, yaitu konfigurasi L, sehingga kita akan punya L-eritrose dan L-triose, seperti yang saya jelaskan pada bagan sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan 4 stereoisomer, di mana dia merupakan 2 pasang enantiomer. Nah, bagaimana dengan gula-gula yang lain? Gula yang lain seperti aldopentose dan juga aldoheksose. Aldopentose memiliki 3 pusat asimetris atau 3 stereosenter, maka jumlah stereoisomernya adalah 8. Dengan di sini ada 4 pasang enantiomer. Begitu juga dengan aldoheksose yang dia punya 4 pusat asimetris atau 4 stereocenter, maka dia akan mempunyai 16 stereoisomer, di mana 16 stereoisomer ini merupakan 8 pasang enantiomer. Berikutnya adalah epimer. Epimer itu adalah jenis diastereomer. Kita ingat kembali bahwa kalau diastereomer itu adalah stereoisomer yang bukan enantiomer. Enantiomer itu siapa?
Enantiomer itu adalah stereoisomer yang molekul yang satu dengan yang lainnya merupakan bayangan cermin. Nah, kalau si epimer ini adalah jenis dari diastereomer, maka dia akan menunjukkan perbedaan konfigurasi pada titik-titik tertentu atau pusat asimetris tertentu, di mana perbedaan konfigurasi ini hanya terlihat pada satu pusat asimetris saja. Nah, kalau kita melihat monosakarida yang mempunyai perbedaan konfigurasi hanya pada satu pusat asimetris saja, maka dua monosakarida ini adalah epimer. Contohnya yang saya tunjukkan di slide ini adalah kelompok gula aldopentose atau gula aldehid 5 karbon. Nah, gula aldehid 5 karbon ini tentunya dia mempunyai beberapa stereocenter. Stereocenter itu sejumlah 3, berarti dia mempunyai kemungkinan stereoisomernya adalah 2/3, yaitu 8 stereoisomer. Yang kalau ada 8 stereoisomer, maka dia pasti punya 8 pasang enantiomer. Oke, dari 8 pasang enantiomer itu, maka di situ ada kemungkinan epimer atau sepasang epimer. Bagaimana cara melihatnya? Contoh di sini ada D-ribose. D-ribose adalah aldopentose yang dimana hidroksilnya semuanya ada di sebelah kanan. Dengan kita menggambar D-ribose, kemudian mengubah satu posisi hidroksil yaitu pada karbon nomor 2, maka kita akan mendapatkan D-arabinose. D-ribose dan D-arabinose ini adalah contoh sepasang epimer C2 atau epimer stereoisomer yang diastereomer yang di sini berbeda konfigurasinya pada C nomor 2. Kemudian contoh yang lain yaitu pada D-idose dan D-talose. Kalau kita lihat D-talose ini merupakan bentuk struktur yang dimana kalau kita mengubah posisi 3 hidroksil dari atas yaitu karbon nomor 2 sampai dengan nomor 4, maka kita akan kalau hidroksilnya diubah di sebelah kiri semua, maka kita akan mendapatkan D-talose dari D-ribose. Kemudian D-talose ini akan saya ubah posisinya posisi dari hidroksil dari karbon nomor 3. Dari kanan dari sebelah kiri akan saya pindah ke sebelah kanan, maka kita akan mendapatkan D-idose. Sehingga D-idose dan D-talose ini merupakan pasangan epimer C3 atau epimer yang berbeda pada konfigurasi karbon nomor 3. Berikut ini merupakan cara untuk memahami atau menghafalkan, memudahkan kita untuk menghafalkan aldoheksose. Yang kita ketahui yang paling banyak ditemukan di sistem kehidupan adalah D-glukose, D-manose, dan D-galaktose. Cara mudah untuk mempelajari strukturnya yaitu bisa dengan menghafalkan struktur D-glukose. Di mana kalau kita melihat D-glukose adalah aldoheksose yang dia mempunyai struktur karbon nomor 3 itu hidroksilnya ada di sebelah kiri. Nah, aldoheksose ini atau D-glukose ini akan kita ubah posisinya pada karbon nomor 4 dan nomor 2. Kalau kita melihat D-glukose, dia adalah epimer C2 dengan D-manose. Kemudian kalau kita mengubah pada posisi C4 dari D-glukose, maka kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan D-galaktose. Dengan begitu, maka kita akan dengan mudah untuk mengingatnya jika kita menghafalkan struktur D-glukose dulu.
Kalau kita sudah paham dari ketiga gula yang umum ditemukan tadi, yaitu galaktose, glukose, dan D-manose, maka sisanya bisa kita hafalkan juga dengan mudah seperti D-alose. Kalau D-alose maka dia adalah aldoheksose yang kalau kita lihat secara strukturnya, hidroksilnya semuanya ada di sebelah kanan. Kemudian kalau kita mengubah konfigurasi dari hidroksil di karbon nomor 2, maka kita akan mendapatkan D-altrose. Kemudian kalau kita membuat hidroksilnya menjadi zigzag, yaitu kita akan melihat hidroksil di sebelah kiri, yaitu pada karbon nomor 2 dan karbon nomor 4. Nah, ini hidroksilnya menjadi selang-seling, maka kita akan mendapatkan D-idose. Nah, sisanya atau dengan mudah juga kita bisa melihat secara bentuk stereoisomernya. Manakah yang merupakan epimer seperti pada C2 dan C4 dari glukose tadi, ataukah dengan melihat struktur D dan L pada masing-masing gula ini, ataukah dengan melihat bagaimana cara mengubah konfigurasi dari setiap strukturnya. Nah, itu akan memudahkan kita untuk mengingat bagaimana struktur dari setiap gula. Berikutnya adalah konfigurasi ketose, di mana konfigurasi ketose ini tidak banyak dibahas karena tidak banyak gula yang muncul dalam bentuk struktur ketose. Yang umum adalah yang paling sering kita ketahui adalah fruktose. Dia termasuk pada gula ketosa yang ada pada buah-buahan yang sering kita makan. Nah, strukturnya itu mempunyai gugus keto pada posisi nomor 2, yang nomor 2 dari atas. Nah, karbon yang memiliki gugus keton ini adalah gugus fungsi dari gula ketose atau karbonil yang dimiliki oleh gula ketose. Nah, di sini ketose itu selalu memiliki pusat asimetris satu lebih sedikit dibandingkan dengan aldose pada jumlah karbon yang sama, sehingga nanti jumlah stereoisomernya akan menjadi setengahnya dari aldosa. Contohnya adalah misalnya pada aldoheksose, kalau aldoheksose punya 4 stereocenter, maka stereoisomernya adalah 16, dari mana 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16, itu adalah stereoisomer yang bisa dimiliki oleh aldoheksose. Sedangkan pada ketose dengan jumlah karbon 6 atau kita sebut dengan ketoheksose, maka dia hanya memiliki 3 stereo center, sehingga stereoisomernya adalah 2 pangkat 3, maka totalnya adalah 8 stereo isomer. Berikutnya adalah gula amino. Nah, gula amino ini tentunya kalau kita lihat dari namanya, maka dia adalah gula yang mengandung gugus amin yang dia menempati posisi yang sama pada gugus hidroksil gula tersebut. Nah, contohnya yang kita sering ketahui adalah glukosamin, di mana glukosamin ini merupakan zat penting yang ada pada struktur tulang lunak kita atau persendian kita. Nah, di sini dia dalam bentuk derivatnya yaitu N-asetil D-glukosamin yang di sini merupakan komponen penting dari jaringan kartilage kita atau tulang lunak kita pada persendian kita. Dia juga merupakan komponen penting pada struktur cangkang hewan seperti kerang, lobster, kemudian kepiting, dan juga udang misalnya itu. Nah, gula amino yang lain contohnya adalah D-manosamin, D-manosamin, kemudian D-galaktosamin. Nah, ini merupakan gula-gula amin yang ada di alam. Berikutnya adalah contoh struktur dari
gula amino tadi. Yang pertama adalah D-glukosamin. Kalau dilihat dari namanya, maka kita mendengar kata glukos, maka strukturnya ini diturunkan dari strukturnya glukosa. Nah, D-glukosa yang kita ketahui adalah gula aldoheksose atau 6 karbon, di mana salah satu gugus hidroksilnya yaitu pada atom C nomor 3, hidroksilnya itu berada di sebelah kiri, sedangkan sisanya semuanya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian dari struktur D-glukosa tadi kita akan mengubah satu nukleofilnya, yaitu gugus hidroksil pada atom C nomor 2 kita replace dengan gugus amin, sehingga kita akan mendapati posisi nomor 2, hidroksil pada posisi nomor 2 itu ditempati oleh nitrogen. Nah, kemudian kita akan mendapatkan struktur dari D-glukosamin. Kemudian kalau kita mengubah konfigurasi D-glukosamin, di mana nitrogen yang tadinya ada di sebelah kanan, kemudian kita ubah di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan struktur D-manose. Lalu gula amino yang ketiga adalah D-galaktosamin. Kalau D-galaktosamin, maka kita berangkatnya dari D-galaktosa, di mana D-galaktosa kita ubah hidroksil pada atom C nomor 2 dengan nitrogen, sehingga sekarang menjadi D-galaktosamin. Nah, D-galaktosamin ini juga mempunyai satu derivatnya, yaitu N-asetil D-glukosamin, di mana kita menggantikan satu posisi hidrogen yang dimiliki oleh amin primer yang pada glukosamin tadi dengan gugus asetil, sehingga kita sekarang mendapatkan N-asetil yang melekat pada gugus amin D-glukosamin tadi, sehingga sekarang kita mendapatkan N-asetil D-glukosamin. Kalau kita lihat dari struktur ini, maka gugus amin terletak pada karbon nomor 2 pada setiap aldoheksose, yaitu D-glukose, D-manose, D-galaktose. Nah, dengan mengubah sedikit konfigurasinya, maka kita akan mendapatkan stereoisomer dari masing-masing struktur gula amino ini. Kemudian, karakteristik dari sifat fisik dari yang dimiliki oleh monosakarida. Monosakarida itu selalu muncul dengan tidak berwarna dan berupa kristal yang padatan berbentuk kristal. Nah, kemudian dia itu larut dalam air, sangat mudah larut dalam air karena dia mempunyai gugus hidroksil yang banyak. Kemudian dia juga bisa membentuk ikatan hidrogen, sehingga ini akan memudahkan dia untuk berikatan dengan hidroksil yang dimiliki oleh air, yang menjadikan mereka bersifat sangat polar dan mudah untuk larut dalam air. Kemudian kelarutannya dengan pelarut organik yang lain seperti etanol itu ternyata sangat sedikit, dan dia juga tidak larut pada pelarut-pelarut nonpolar seperti di etil ether, kemudian benzen, dan juga di klorometana. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan di video yang lain. Demikian untuk materi kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa difahami dengan baik, dan nantinya pemahamannya bisa digabungkan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan juga di video-video yang lain supaya lebih komprehensif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.